Jemaat Tuhan yang kekasih, Shalom. Tema khotbah kita pada saat ini adalah fokus pada firman-Nya. Tema ini diambil dari sebuah kesimpulan dari pembacaan kita pada saat ini. Pemazmur yang diperkirakan adalah Daud. Di dalam pembacaan kita pada saat ini dia mengarahkan kita untuk melihat pentingnya firman Tuhan. Ketika kita diajak untuk fokus pada firman-Nya, tentu pemazmur punya alasan tertentu mengapa firman Tuhan itu punya peranan yang luar biasa di dalam kehidupannya dan juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia bukan hanya mengungkapkannya sebagai sebuah ajaran, tetapi pemazmur mengalami itu. Dia mengalami pengalaman hidup yang luar biasa, yang sangat intim. There was intimate relationship. Ada relasi yang sangat intim antara Allah dengan Daud melalui firman-Nya. Sehingga kita lihat di dalam Mazmur 119 yang terdiri dari berapa ayat? 176 ayat. Ada yang sudah membacakan 176 ayat dari Mazmur 119. Dapat hadiah. Kalau sudah bisa baca semua. Luar biasa. Dan penekanan daripada pemazmur 119 yang adalah Daud ini adalah pentingnya firman Tuhan. Dan ada ayat yang sangat populer dalam Mazmur 119 ini adalah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Itu tema populer dari Mazmur 119 dan 2 minggu berturut-turut kita mendalami firman Tuhan dalam Mazmur ini. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana bahagia itu. Dan sekarang kita melihat kepada fokus pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, peranan firman Tuhan ini bukan hanya dialami oleh Daud dan dia men-sharekan pengalaman itu melalui firman Tuhan, tetapi juga peranan firman Tuhan ini benar-benar dialami oleh banyak orang, termasuk tokoh-tokoh penting dunia. Dan saya ada mengangkat 2 tokoh penting dunia, mantan Presiden Amerika yang sangat berpengaruh, Presiden pertama Amerika yaitu George Washington. Apa yang dia katakan tentang firman Tuhan? Agak kabur ya. Ya. Dia katakan begini, tidak mungkin memerintah dunia dengan benar tanpa Tuhan dan Alkitab. Bayangin seorang presiden yang luar biasa, pendiri, presiden pertama Amerika. Dia mengalami benar-benar pimpinan Tuhan lewat firman-Nya. Tuhan tidak langsung datang menyuruh dia harus begini, harus begitu. Tapi dia bertemu dan menjumpai Tuhan dalam kepemimpinannya lewat firman Tuhan. Sehingga muncul suatu quote yang luar biasa. Ungkapan yang luar biasa dari dia. Tidak mungkin memerintah dunia dengan benar tanpa Tuhan dan Alkitab. Dia tahu bahwa di luar Tuhan tidak ada yang benar. Di luar Alkitab tidak ada kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan di luar Tuhan tidak ada yang benar. Karena kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Tokoh yang kedua juga mantan Presiden Amerika, Ronald Reagan. Dia mengatakan di dalam Alkitab terdapat semua jawaban atas semua masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau saja
saja kita mau membaca dan percaya. Mari kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab terdapat semua jawaban atas semua masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau saja kita mau percaya dan kita mau membaca dan percaya. Mengapa dia menekankan tentang dia taruh kalau saja? Mengapa Ronald Reagan taruh kalau saja kita mau membaca dan percaya? Karena tidak semua orang mau membaca. Tidak semua orang mau percaya. Ada yang mengatakan itu kan Alkitab itu tulis beribu-ribu tahun, yang 2000 tahun yang lalu. Apakah itu relevan dengan konteks kehidupan sekarang ini? Dianggap kitab tua yang out of date. Jadi tidak semua orang percaya. Di Amerika sekarang juga ada beberapa state yang biasanya mereka mengambil sumpah taruh Alkitab. Ada beberapa state yang sudah mulai, kenapa? Why we have to use Bible? Sudah mulai tidak benar, keluar dari kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, begitu pentingnya peranan Alkitab sebagai firman Tuhan dalam kehidupan dua tokoh terkenal dunia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan merenungkan bagaimana peranan firman Tuhan dalam kehidupan pemazmur yang ia alami secara pribadi dengan Allah, dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita melihat yang pertama. Pemazmur mengatakan hal yang pertama. Kita dapat lihat itu dalam ayatnya yang ke-89. Firman Tuhan itu selama-lamanya. Kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Yang merupakan nas pembimbing kita pada saat ini. Apa artinya bagi kita sekalian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini terbatas. Apa yang kekal dalam dunia ini? Manusia. Kita terbatas hidup kita. Life is short. Hidup itu singkat. Ketika kita menengok ke belakang, kita melihat ada orang-orang tua kita yang telah pergi meninggalkan kita. They were just a legacy. They were just the memories for us. They are gone. Tidak ada yang kekal dan abadi dalam dunia ini. Kita pun juga. Kita membuat hidup kita bermakna. Because life is short. Kita mencoba membuat hidup kita bermakna karena hidup ini singkat. We don't know when we have to end our life. Kapan kita harus mengakhiri hidup kita? Nobody knows. Kadang-kadang ada yang duduk tiba-tiba hilang. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Harta kekayaan kita akan pergi meninggalkan semua yang kita miliki. Lalu anak-anak kita, mereka sudah punya harta tersendiri. Mereka sama dengan di Amerika, mereka anak-anak itu jual harta-harta orang tuanya karena they have their own. Padahal mungkin kita sebagai orang tua kita sayang sekali ketika kita masih kuat, kita sayang sekali. Kita tidak mau kasih orang, itu bagus sayang. But life is short. There is time that we cannot use it. There is time that we are weak. There is time that we are old and cannot do anything. Kita tidak dapat melakukan apapun. Kita hanya bisa mengharapkan orang lain untuk menolong kita. Tidak ada yang kekal. Pohon pun kita tanam
akan ada batasnya. Dia tua lalu harus ditebang. Di tengah-tengah keterbatasan dunia ini, hanya ada satu yang kekal, yang abadi, eternal. That's the word of God. God's word is eternal. Firman Tuhan itu selama-lamanya kekal. Bahkan dikatakan sana kesetiaannya dari keturunan ke keturunan. Artinya bahwa firman Tuhan itu kekal. Dan kesetiaan Tuhan yang ada dalam firman itu kekal selama-lamanya. Bagi kita setiap orang yang percaya. Jadi di satu sisi kita akan menghadapi, wow, tidak ada yang kekal. Tapi di sisi lain ada yang menguatkan kita. Bahwa walaupun kehidupan kita terbatas, tapi kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kita menengok ke belakang melihat ada kasih setia Tuhan bagi orang-orang tua kita, bagi kalau orang Ambon bilang nenek moyang kita. Ya. Kasih setia Tuhan bersama dengan mereka. Ya. Dan ketika kita melihat ke depan, ada kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak kita. Mungkin terhadap masa depan orang tua kita bagaimana ya kalau mereka udah tua atau gimana. Anak-anak kita apakah mereka berhasil atau tidak, rumah tangga mereka gimana. Ya. Janji kesetiaan Tuhan kekal dari keturunan ke keturunan. Jadi kita tidak khawatir ketika Tuhan setia kepada kita. Tuhan juga akan setia kepada anak-anak kita ke depan. Oleh sebab itu ada Amsal Salomo mengatakan bahwa iman orang tua, anak-anak diberkati. Kita punya iman bahwa Tuhan sudah setia pada kita. Tuhan juga akan setia bagi anak-anak kita. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat. Kita berdoa Tuhan berserta dengan mereka. Jadi ketika kita melihat ke belakang ada rasa syukur. Tuhan telah memimpin orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita yang kita sayangi dan kita cintai. Tapi kita juga bersyukur bahwa kasih setia Tuhan yang sama juga akan menuntun anak-anak kita, keturunan-keturunan kita ke depan. Di tengah-tengah keterbatasan kita sebagai manusia, ada kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kita. Dan itu janjinya di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau baca dan percaya, kata Ronald Reagan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kasih, ada saya baca karena saya belajar psikologi, ada genogram. Ya. Ketika kita disuruh untuk menggambarkan genogram, jadi orang-orang tua kita yang 3-4 generasi ke depan ke sana. Lalu kita disuruh melihat, coba lihat di sini kelompok ini bagaimana kasih Tuhan muncul di sini di mana gitu. Adakah miracle terjadi dalam kelompok ini sampai kepada kelompok kita dengan anak-anak kita. Kita dapat melihat itu, ya. Walaupun mereka sakit, tapi ada kesembuhan, tetap ada mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita buat genogram kepada belakang orang-orang tua kita. Yang meyakinkan kita kalau Tuhan sudah ada dengan mereka di sana, Tuhan juga akan ada bersama dengan kita saat ini. Dan Tuhan juga akan ada bersama dengan anak-anak kita ke depan. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan ragu. Firman Tuhan, jaminan kesetiaan itu. Cuma Tuhan yang kekasih. Hal yang kedua. Hal yang kedua kita dapat lihat di dalam pasalnya yang ke-92. Di sana dikatakan begini. Tauratmu menjadi kegemaranku sehingga aku luput dari kebinasaan. Apa
Apa yang mau dikatakan dari pembacaan kita pada saat ini? Pemazmur mau mengatakan bahwa karena kesukaannya adalah firman Tuhan, maka dia dapat luput dari kebinasaan. Jadi dia bayangkan bahwa kalau saja firman Tuhan itu bukan merupakan sebuah kegemaran dia, maka dia akan binasa. Pemazmur mengungkapkan kepada kita bahwa orang yang gemar membaca firman Tuhan, dia akan melewati setiap pergumulan yang ada karena dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan itu. Kita dapat bandingkan itu dengan Mazmur pasalnya yang ke-1. Mazmur pasal 1 di situ dikatakan bahwa orang-orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, maka hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mari kita melihat bersama Mazmur pasalnya yang pertama. Ya. Tetapi yang kesukaannya ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Kita baca bersama kalau sudah ada. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang kita perbuat berhasil. Karena apa? Karena kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kegemaran kita adalah firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau orang baca firman Tuhan langsung tak tidur, mengantuk. Tapi kalau lihat HP mata menyala 100 watt. Tapi kalau baca firman membantu untuk tidur. Kalau enggak bisa tidur malam-malam, baca firman. Pasti tertidur. Dan itu berarti baca dengan tidak dituntun oleh roh. Kalau kita dituntun oleh roh, makanya ada baca firman itu harus selalu sebelum baca kita minta tuntunan Roh Kudus. Kalau enggak setan ambil pikiran kita, perhatian kita untuk ke hal-hal yang lain. Atau setan buat akhirnya kita tidak mengerti apa yang kita baca. Jadi kita cuma baca dengan mata tapi tidak dengan hati. Dan akhirnya tidak mengerti dan it's useless. Tidak ada gunanya. Tapi orang yang kegemarannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya. Apapun yang dia perbuat berhasil. Kehidupannya akan subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang ketiga. Ayatnya yang ke-93. Ya. Ayatnya yang ke-93, dia berkata begini. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu. Sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Artinya bahwa dengan firman Tuhan, ya, dengan firman Tuhan, Tuhan menghidupkan pemazmur. Artinya bahwa Allah bekerja dalam firman-Nya. Ya. Sebab dengan firman itu engkau menghidupkan aku. Karena Allah tidak datang langsung kepada kita mau menolong kita. Dia menolong melalui firman-Nya. Ketika kita membaca firman kita mengatakan, oh iya, kok Tuhan tahu ya apa yang saya alami dan saya rasakan. Kok saya dapat jawaban di sini.
Tuhan bekerja melalui firman-Nya. Tuhan menolong kita melalui firman-Nya. Tuhan menghibur kita melalui firman-Nya. Tuhan memberikan jawaban atas setiap tanya kehidupan kita melalui firman-Nya. Jadi dia bekerja dalam firman-Nya. Sehingga kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Kita selalu menjumpai Tuhan dengan karyanya di dalam firman-Nya itu. Cuma Tuhan yang kasih. Dan hal yang terakhir, yang keempat, ayatnya yang ke-95. Orang percaya tahu kemana ia akan pergi ketika tantangan datang. Ayat 95 mengatakan begini. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Dua kata yang sangat bertentangan satu dengan yang lain. Jadi orang-orang fasik nantikan aku untuk membinasakan aku. Berjalan bersama Tuhan tidak menjamin bahwa kita terhindar dari pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Kita ingat ketika Yesus bersama dengan murid-murid di perahu, apa yang terjadi? Walau mereka bersama dengan Yesus dalam perahu, tapi apa yang terjadi? Ombak, badai. Tapi Yesus menundukkan badai itu. Ketika kita dekat merenungkan firman Tuhan, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Tetap saja ada orang-orang fasik yang menantikan kita untuk membinasakan kita. Sebagai ujian bagi kita, untuk menguatkan kita. Apakah kita terpengaruh dengan mereka ataukah kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Oleh sebab itu bagian yang kedua, dalam tantangan itu, aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ketika tantangan dihadapi, pemazmur mengatakan aku mencari titah-titahmu. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku tidak mengandalkan orang lain. Aku tahu kemana aku harus pergi. Aku tahu kemana aku harus cari. Cari Tuhan dengan firman-Nya. Ada jawaban di sana. Ada kekuatan di sana. Ada penghiburan. Ada jalan keluar lewat firman-Nya. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita belajar untuk menyukai firman Tuhan. Marilah kita belajar seperti pemazmur, menjadikan firman Tuhan kesukaan, ya, kegemaran, karena di sana kita menjumpai Tuhan dengan kuasanya. Tuhan bekerja dalam firman-Nya. Setiap Sabtu subuh itu ada doa pagi, ya, doa pagi GPIB Jatipon, dan kemarin sudah selesai mempelajari sampai dengan Malaiki. Ya. Dan di dalam Sakarya, di dalam kitab-kitab nabi-nabi itu kita melihat ada penglihatan-penglihatan. Ya. Ada Tuhan berfirman kepada para nabi. Ada penglihatan yang disampaikan. Mengapa kita zaman ini tidak ada penglihatan? Karena semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Tinggal kita baca dan renungkan. Berikanlah waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali hari kita bersama dengan Dia. Kurangi waktu tidur 10 menit ke, 5 menit ke, awali hari bersama dengan Tuhan. Sehingga hari itu menjadi hari yang penuh cerah ceria. Seperti katanya Andar Ismail. Cerah mendungnya sebuah hari ditentukan bagaimana kita mengawali hari tersebut. Ketika kita mengawalinya bersama dengan Tuhan, hari itu menjadi hari yang cerah, ceria bagi kita.
Karena dia berjalan bersama dengan kita. Yesus pun juga mengawali hari. Pagi-pagi benar, Mazmur Markus 1 ayatnya yang ke-35. Pagi-pagi benar dia keluar mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus aja berdoa. Apalagi kita. Mari kita belajar berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Membekali hidup kita. Menghadapi tantangan hidup yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.